Hujan ntar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ususan zainab wa karamar wa ali sanala saiban di madu zahra sekali jinani wa azari wa syafi'an nabi maliki hambali nabi rabi jamil pukana hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayna wa jiraman isyafakin kadama madwali wali asuri wa purajmain Sumaila arwahi walidina wa atina wa jadadina wa syaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamihum li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi ulum bid-darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8 ya. Faraon wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran ma yuakhirul isya'a ila sulusil laili aw nisbihi wa yaqulu laula da'ufad da'ifu wa saqama saqimu wa hajat zil hajati la akhartu hadhihi salata ila hadzal waqti. Wa kana Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqulu ana a'lamun nas bi waqti sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a wa kana yusalliha ba'da sukutil qamari lailatas salisati min awwali syahri. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu a'tammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa jalasa fil masjidi ya fa kharaja Umar radhiyallahu anhu faqala as-salatu ya Rasulullah wa raqadan nisa'u wasibyanu fa kharaja wa ra'suhu yaqturu wa huwa yaqulu laula an asyukka 'alan nasi la akhartu hadhihi salata ila hadzal waqti wa ma kana lakum an tanzu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salati isyaratan li syaikhi Umar alaihi. Ya, lanjutan bacaan kita masih bicarakan masalah waktu sholat nih gitu ya. Karena babnya ya baru mawaqit ya itu waktu sholat nih gitu ya. Nah ini Rasulullah ya ya selalu memperhatikan waktu sholat nih buat kita nih gitu ya. Nah ya lanjutan nih ya gitu ya. Far'on ya cabang masalah nih wakana Rasulullah SAW dan adalah Rasulullah SAW kasiron mayu akhirul isya ila sulusil akhir au nisbihi ya adalah Rasulullah sering ya mentakhirkan isya sampai sulusul lail sepertiga malam atau setengah malam gitu
ya. Jadi dalam riwayat nih ya Rasulullah tuh sering takhirkan tuh sholat isyanya ya agak malam ya sampai sepertiga malam dan sampai juga setengah malam ya. Sepertiga malam ya kita bagi aja dah ya, malam tuh berapa jam bagi ya, kita masih jam 10-an dah kan gitu ya, pertiga tuh pertiga malam, nah, atau sampai setengah malam ya gitu. Nah itu Rasulullah sering tuh gitu katanya. Nah, apa kata Rasulullah? Yaqulu bilang Rasulullah, laula da'u pada ibu, kalau sekiranya enggak lemah nih orang yang lemah, artinya kalau enggak khawatir kepada orang yang lemah, wasa musakimu dan enggak khawatir sama orang yang sakit, ya, wa hajatu zil hajati dan juga enggak khawatir kepada yang punya hajat, la akhartu hazihi shalah, sungguhnya saya takhirkan salat ini nih, salat Isya ila hadzal waqti, sampai waktu ini ya, artinya sampai sepertiga malam atau tengah malam gitu. Kata Rasulullah tuh kalau saya enggak khawatir tuh sama orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang punya hajat, pasti saya takhirkan tuh sholatnya tuh ya udah sepertiga malam atau tambah tengah malam ya, jam 10-an dah baru sembahyang Isya ya, jam 12 baru sembahyang Isya gitu ya, karena khawatir sama orang yang lemah ya. Jadi kan mereka kan enggak kuat kan nahan waktu tuh kan gitu, nungguin nah ya itu ntar jam 12 baru sembahyang Isya kan gitu ya. Nah jam apa tuh ya, atau jam 10 baru sembahyang Isya kan gitu ya. Nah kan ya, jadi repot tuh gitu. Nabi kata ya kalau nggak khawatir sama itu tuh saya takhirkan tuh salat Isya seperti itu katanya. Wakana Nu'man bin Bashir, dan adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bilang yaqulu ana a'lamun nasa ya, karena ana a'lamun nasu ya gitu ya. Nah, bi waktu salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling tahu dengan waktu salatnya Rasulullah salat Isya ya. Kata Nu'man bin Bashir, saya adalah orang yang paling tahu ya salat Isyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Kata Nu'man nih, kapan tuh Rasulullah sholat? Kana yusalliha, dan adalah Rasulullah sholat Isya ba'da sukutil qamari lailatas salis min awwali syahri, yaitu Rasulullah tuh sholat Isyanya apabila bulan udah masuk di bulan tanggal 3 di awal bulan ya. Kalau bulan tanggal 3 tuh ya gitu udah turun udah nggak kelihatan, nah itu biasanya udah jam ya jam 9 lewat itu ya. Kalau tanggal 3 tuh ya, kalau bulan tanggal 3 tuh ya biasanya udah jam 9 tuh udah nggak kelihatan gitu ya. Nah baru sembahyang bisa gitu tuh kata Nu'man gitu ya. Nu'man bilang saya adalah orang yang paling tahu dah sholat Idnya Rasulullah tuh kapan, yaitu kalau tanggal 3 tuh setiap bulan gitu tuh. Nah itu Rasulullah tuh bayangnya segitu tuh gitu. Kalau tanggal 3 bulan berarti ya jam 9-an dah baru turun tuh ya. Nah udah nggak kelihatan lagi gitu ya. Nah gitu ya, berarti Rasulullah tuh sembahyang Isyanya sekitar jam 9-an gitu ya. Nah wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an bilang yaqulu ya bilang ya gitu ya, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, telah intimam itu artinya begadang ya gitu ya, enggak tidur tuh ya. Atamah ya, dari kata-kata atama tuh, atama ya gitu ya. Nah Rasulullah tuh ya nggak tidur tuh ya di Isya tuh. Nah summa jalasa fil masjid, kemudian Nabi duduk di masjid. Fakharaja Umaru radhiyallahu anhu, maka keluar Sayyidina Umar. Faqala, kata Sayyidina Umar, as-shalah ya Rasulullah, ya Rasulullah salat ya Rasulullah. Raqadan nisa'u wasibyanu, ya orang perempuan dan anak-anak kecil udah pada tidur gitu ya. Nah Pak Kharaja ya gitu, maka Rasulullah keluar, warak suhu yaqturu ya, sedangkan kepalanya ya bertetesan air tuh, bahasa Rasulullah bisuduk. Wa huwa yaqulu, dan Rasulullah bilang laula an asyqa 'alan nasi la akhartu hazihi sholata ila hadzal waqti. Kata Rasulullah, kalau sekiranya tidak memberatkan, menyulitkan atas orang ya, sungguhnya saya takhirkan sholat Isya sampai waktu seperti ini
gitu ya. Nah gitu ya, adalah waktu wa maka nalakum antanzu Rasulullah ala salah ya gitu. Wa maka nalakum, tidaklah diantara kamu itu selalu mengagetkan ya, nazar itu mengagetkan mengejutkan Rasulullah SAW untuk sholat gitu ya. Artinya nggak ada orang yang berani untuk ya negor dah Rasulullah untuk ngagetin untuk Rasulullah sholat, artinya Sayyidina Umar gitu ya gitu. Nah ini apa isyaratan ya, karena mengisyaratkan li syaikh Umar alaihi salam, karena suara Umarnya. Jadi Syekh Umar tuh ya dia tahu Rasulullah ada gitu. Nah di jalan dari jalan sholat ya Rasulullah sholat gitu ya. Nah Rasulullah kaget kan gitu ya. Nah gitu Rasulullah kan kalau saya nggak khawatir nggak takut tuh ya orang-orang kepada orang-orang nggak memberatkan, saya takhirkan sholat ini sampai waktu seperti ini gitu ya. Waktu atamah tuh ya, waktu atamah ya dari kita sekitar apa dah ya jam 9-10 dah gitu ya, tuh waktu atamah gitu ya. Wa kana Umaru radhiyallahu anhu ayyama khilafatihi yuakhiruha gitu. Adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an di hari kekhalifahan dia tuh ya, di hari dia jadi khalifah tuh Sayyidina Umar itu yuakhiruha ya, selalu mentakhirkan salat Isya. Pakilah lahu, maka ada orang bilang kepada dia itu Sayyidina Umar, lau ajal taha fasahidaha ma'anal iyalu wasibyanu bapak ala gitu. Maka ada orang bilang kepada Sayyidina Umar, kalau sekiranya kamu takjil ya, artinya kamu segerakan tuh salat Isya, fasahidaha ma'ana ya, bakal mengikut tuh menyaksikan, artinya mengikut pada kami al iyalu wasibyanu, yaitu keluarga dan anak-anak tuh Bapak ala, maka Sayyidina Umar kerjain tuh ya. Jadi tadinya tuh Sayyidina Umar tuh ya sholat Isyanya dah malam tuh atamah ya, kita jam 10-an tengah apa sebersul ya. Nah malam tuh. Nah jadi ada sahabat tuh bilang coba disegerain dah ya, artinya ya cepetin dikit gitu supaya apa keluarga dan anak-anak bisa ngikut bayang gitu. Nah kalau udah malam kan dibaca tidur udah gitu ya. Nah, wa kana Abu Bakrah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Bakrah radhiyallahu an bilang, lam yuakhirin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isya'a illa ya tis'alayalin gitu. Nah kata Abu Bakrah radhiyallahu an, tidaklah Rasulullah tuh mentakhirkan ya salat Isya kecuali 9 malam gitu. Summa ajala biha ila ayyak bido. Kemudian Rasulullah mentakjil, artinya segera tuh ya, jadi enggak ya menunda enggak apa sampai malam. Nah itu ya, kemudian Rasulullah ya mengerjakannya tuh ya segera ya sampai Rasulullah meninggal tuh gitu. Tuh kata Abu Bakrah gitu. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu an bilang, man khasiya ayyana ma qabla salatil isya'i fala ba'sa ayyusalliya qabla ayyaghiba syafaqu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an ya, siapa orang yang khawatir ya, nah ya dia takut ayyanama qabla salatil isya, dia tidur sebelum salat isya. Dia takut nih ya, jangan-jangan sampai dia belum sholat isya udah tidur. Nah kata Abu Hurairah, pala baksa boleh nggak apa ayyusalliya, dia sholat isya tuh qabla ayyaghiba syafaku, sebelum ya terbenam ya artinya hilang mega yang merah gitu ya. Itu kata Abu Hurairah tuh ya. Jadi ini macam-macam waktu untuk melaksanakan sholat isya gitu ya. Qala syekhuna, berkata guru kami, kata Wahab Sa'roni ini radhiyallahu an, wa zahiru, nyatanya anna ghairal isya, bahwa selain daripada salat isya hukmuhu kadzalik, yaitu hukumnya seperti
Itu artinya boleh kita kerjakan tuh ya salat ya di awal waktu ya, boleh juga di tengah, boleh juga di akhir gitu ya. Emang nih ulama kan bagi tuh, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz gitu ya. Tuh ya. Nah, ya salat tuh ya, cuman maghrib doangan yang enggak ada, yang waktunya satu doangan, yang lain tuh ada waktunya. Jadi ada waktu fadilah di awal waktu ya, ada waktu ya jawaz ya, waktu boleh ngerjakannya ya. Jadi ada waktu ikhtiar gitu ya. Nah tuh ya gitu, zuhur, asar ya, isya ya gitu ya. Subuh tuh gitu ya. Kalau maghrib enggak gitu ya. Nah itu ya, jadi memang ulama bagi tuh waktu 3 gitu ya. Nah gitu ya gitu. Wa innama sawwaga Abu Hurairah hadzal hukma, hanya saja tuh ya mengkias ya Abu Hurairah tuh hukum ini li'annahu ilama ilil ikhtiyati wa akhzi bil hazami ya, karena dia itu condong untuk hati-hati dan ya wa akhzul bil hazmi, dan mengambil dengan kepastian gitu ya. Abu Hurairah nih ya mengkias tuh tadi tuh waktu gitu boleh ya sebelum ya terbenamnya tuh mega yang merah ya, itu udah boleh kalau takut nanti ya tidur sebelum sembahyang isya gitu. Karena apa? Untuk ihtiyat gitu ya, kata Abu Hurairah nih gitu ya. Wa inna ma daraba syari'u al mawaqita wasaddal bab ala taqdimi wa ta'khiri fi safari liyakunal abdu fi kulli waqtin min tilkal adkati ya bi zikrillahi ta'ala. Wa innama hanya saja daraba syari'ul mawaqit ya, syarak membagi-bagi waktu, wasaddal bab ala takdimi wa takhir, dan menutup pintu untuk mentakdim dan mentakhir ya gitu ya, fil safari ya di dalam musafir. Kenapa? Liyakunal abdu, supaya si hamba fi kulli waqtin, pada setiap waktu, mintil kal awqati, dari waktu-waktu tersebut ya zikrullah ta'ala, dia berzikir kepada Allah ya. Jadi ya para ulama nih syarat ya, para syarat tuh Nabi ya itu membagi-bagi waktu itu dan menutup ya pintu tuh ya untuk apa tuh takdim dan takhir ya, kecuali pada musafir gitu ya. Nah itu maksudnya apa? Supaya si kita ini ya jangan sampai kosong waktu untuk ya berzikir pada Allah. Kalau sekiranya dibuka tuh pintu untuk ya jamak begitu ya, pada jamak kan ya gitu, akhirnya kan waktu jadi kosong gitu. Nah lohor ke asar jamak, ntar bisa takdim bisa takhir kan, akhirnya kalau ditakhir lohor kosong kan, nggak berzikir pada Allah, nggak sholat. Nah atau ditakhirkan ya, atau ditakdimkan asar ke zuhur kan gitu. Nah maghrib ke isya kan jadi kosong kan. Hanya syarat tuh menutup gitu, supaya jadi jangan sampai kita ini kosong ya daripada berzikir ya pada Allah tuh katanya gitu ya. Palau putih babu takdim wa takhir, kalau sekiranya dibuka tuh pintu boleh jamak takhir dan jamak takdim, lalu bama ya udah pasti ya ada zalika, membawa yang demikian itu ila fi'li ba'din nasi ya, artinya membawa atau mengajak tuh orang untuk mengerjakan sebagian orang jami al faraidi, yaitu ya menjamak yang wajib-wajib tuh jumlatan sekaligus kan, bisa gitu kan. Kalau dibuka boleh, dibolehin tuh ya kita menjamak takdim jamak takhir. Nah bisa-bisa kan ya, jadi ya sekaligus kan. Nah kan kalau jamak takhir nih lohor kita takhirkan ke asar gitu, kira-kira jam 5 ya kita sembahyang kan, umpama lohor sama asar ya kan bisa. Nah ini nanti setengah 6 jam 6 udah maghrib sama bisa, nah taklim lagi kan sekali wudhu tuh ya kan gitu jadinya tuh. Kalau dibilang gitu, kalau dibolehin ya lu kan sitmon begitu ya.
Ya ringan lah dari pagi kita. Ya kosong enak dari pagi. Oh, udah pagi dari habis subuh. Oh, itu. Wah, Iqbal girang banget. Ya, enak wal ya. Iya, habis subuh kan enggak sembahyang dah, udah habis sembahyang dah tuh. Ya udah ada terus lohor lulus dah tuh. Oh, sampai asar jam 5, setengah 6 ya baru sembahyang dah. Ya, yang lohor sama asar keburu kan? Buru. Nah, maghrib jam 6. Setengah 6. Keburu. Nah, habis maghrib sembahyang. Ya, maghrib sama isya. Iya, nah belum apa? Ya, enggak batalkan, belum batal wudu. Udah selesai. Ya, setengah apa? Ya, setengah 7. Ya, habis. Ya, nang lonjor. Bebas tuh. Mau kita kalau dibolehin gitu. Kayaknya nggak dikasih, ditutup tuh, jangan sampai jamak kecuali dalam musafir gitu ya. Nah kalau musafir dibolehin ya, nah, ya karena kesulitan. Nah kalau dalam keadaan begini kan, ya repot tuh gitu ya. Tuh ya, walau putih haba butak dimwatahi laru bama ada zalika ilapi liba dinasi jami al faraid jumlatan tuh ya bisa bawa orang ngerjakan yang wajib itu sekaligus. Nah itulah ya dijamak tuh ya lohor ke asar ditakhirkan habis bayang lohor sama asar nungguin dah dikir dikit masuk waktu maghrib bayang maghrib sama isya ya nah, ya setengah 7 udah beres sudah ya ngambang lagi nungguin lagi subuh lama dah tuh ya tadi begitu katanya pakana yatulu zamanul qablah tuh alasannya karena kalau begitu tuh itu menjadi lama tuh masa lalainya kita tuh berarti kita lalai terus kan ya nggak ingat-ingat sama Allah tuh ya kasih waktu aja begini lupa sama Allah ya sampai lagi digituin mulai oh ya udah dah ya itu tuh ya jadi bikin panjang katanya ya dulu zamanul qablah tuh wa min huna dari dasar ini katanya sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatad duha inda rob'in nahari ya hazal makna dengan dasar ini katanya nah Rasulullah mensunatkan untuk sholat duha tuh inda rob'in nahari ketika 1/4 siang ya hazal makna inilah pengertiannya jadi kan antara zuhur ya ke apa antara subuh dengan ke zuhur kan lama gitu ya jangan sampai kita lalai itu kan lama 7 jam atau 5 jam kan ya subuh 4:30 kan gitu ya itu ya nah ya zuhur setengah 12 ya, berapa jam tuh ya 5 orang 7 jam kan itu nah kosong kan hanya Rasulullah tuh ya kasih waktu dah 1/4 ya untuk sholat duha supaya nyambung ingat kita gitu ya tuh ya jadi awabin nahar gitu kan begitu nah ya Rasulullah tuh suruh bayang isyaknya tuh malaman kan supaya jadi nggak terlalu panjang. Kalau kita bayang isinya jam apa tuh jam 10 atau jam 12 tuh suruh apa nisful lail tuh ya jam 12. Nah kan subuh kan ya tinggal ya subuh 4:30 kan gitu tinggal 4 jam kan gitu ya. Nah tuh ya. Jadi enggak terlalu lama kosong. Nah kalau kita sembayangnya di awal kan macam kayak gini hari nih jam 7. Nah kan jam 7 nih ya jam 7 isya. Nah ntar bayang lagi ya jam 4. Iya, nah berapa jam tuh? Jam 7 ke jam 4 ya? Wah itu ya? Nah, ya? Iya banyak kan ya, jam 7 tuh ya sampai sini tuh ya nah udah 5 sampai sini ya 9 jam ya kosong jadi sini ditakhir karena Rasulullah jam 10 udah sembahyang ya kan mari deketan kan hari ya cuma separuh gitu kan nungguin dari jam 7 ke 10 ya kan gitu ya nyamuk apa tuh ya yang makan yang apa dah tuh kan sedang lah tuh nah baru 10 ya nah ditidur kan kalau ditidur kan jadi waktunya dikit kan gunain waktu tidur jadi waktu koplahnya tuh waktu lalainya sedikit gitu ya nah gitu ya diambil ya siasat sama Rasulullah begitu ya jadi itu kan di atas laula upad doipu wasaqomasakimu wahajatu zil hajati la aqartu hazihi shalah ila hadzal waqt
bakti itu kata Rasulullah kan di atas. Kalau sekiranya enggak khawatir ya kelemahannya orang yang lemah ya dan juga yang sakit ya, khawatiran yang sakit dan yang punya hajat, saya takhirkan salat ini sampai ini waktu, yaitu waktu apaan tuh? Sulusul lail aunis puhu tuh ya, sampai tengah ya sepertiga malam gitu ya. Nah ya sepertiga malam kan masih jam 10 nih ya sini kan. Nah ya tuh ya terus tengah malam jam 12 tuh, ya. Nah ya nah itu ya gitu ya. Wallahu alam. Parun ya cabang masalah lagi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, al waqtul awwalu minas salati ridwanullah wa akhiru apullah. Rasulullah SAW bersabda, waktu awal artinya awal waktu dari salat itu, ini salat di awal waktu itu mendapatkan redha Allah. Allah redha, Allah senang ya orang yang ngerjain salat di awal waktu. Ya, jangan kita berpikirnya awal waktu begitu bedug langsung sembahyang. Itu ya. Kan waktu tadi ada 3 tuh. Ada waktu ya, ada awal waktu, ya, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz gitu. Ya, jadi kalau umpama zuhur jam 12, asar jam 3, kan dibagi 3. Gitu, ya. Dibagi 3 tuh, gitu, ya. Asar jam 3 sekarang. Ya, lohor ya jam 12 kurang dikit jam 12 dah. Ya, berarti kan 3 jam. Ya, berarti dari jam 12 sampai jam 1 masih awal waktu. Nanti dia dari 1 sampai jam 2 waktu ya. Nah, yaitu waktu jawaz. Nah, ntar dari jam 2 ke jam 3 ke asar. Nah, waktu ya ikhtiar tuh ada waktu ikhtiar dan waktu jawaz tuh. Dia di tengah waktu ikhtiar ya. Nah, di akhir waktu jawaz tuh gitu. Ya, jadi jangan, kalau kita kan bayangkan kalau dia awal waktu ya begitu bedug langsung ya azan qomat buru-buru bayang ya itu ya. Nah, padahal kan nggak seperti itu ya kita ya. Nah, ya. Jadi Rasulullah bilang salat di awal waktu itu ridwanullah. Ya, dapat keridhaan Allah. Wa akhiru, dan salat di akhir waktu apullah. Ya, maafnya Allah. Ya, artinya Allah maafin aja. Orang kalau dimaafin gimana? Ya, orang minta-minta datang gimana? Maaf ya. Ya, kalau mau dikasih ya kasih, kalau kagak iya, namanya maaf. Ya. Nah, kalau maaf kan kalau udah di akhir maaf gitu ya. Ya, mau diterima, kalau kagak ya udah ya gitu. Namanya maaf kan gitu. Nah, kalau awal kan udah jelas itu ya. Nah, itu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan Rasulullah SAW bilang sabda, innal musalliya la yusalli lis-salati wa ma patathu walamma patahu min waqtika a'zama min ahlihi wa malihi. Gitu. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang sholat dia itu liyusalliya lis-salati. Dia sholat tuh untuk melaksanakan sholat katanya. Wama apa tathu, dan yang ketinggalan dari sholat itu ya gitu ya. Dan kalau dia sholat ya, nah dia orang yang sholat ini sholat pada waktunya tuh gitu ya. Dan apa yang ketinggalan padanya gitu ya. Walamma patahu, tatkala luput dia tuh ketinggalan dari sholat min waktiha a'zamu min ahlihi wa malihi. Mereka tuh menganggap urusan besar ya kepada keluarga dan hartanya. Artinya ya mereka tuh ya urusan keluarga dan ahlinya tuh itu dianggap itu masalah yang dapat menghalangi, yang besar untuk menghalangi ya keluputan sholat. Jadi dia sebabnya dia bisa ketinggalan sholatnya apa? Karena ya mikirin keluarga dan hartanya. Itu yang Allah bilang sagolatna amwaluna wa ahluna. Yang buat kita sibuk tuh itu adalah keluarga kita dan harta kita. Ya, kita pikirin harta jadi kelupaan sembahyang. Ya, pikirin keluarga sama juga kan gitu ya. Nah, itulah ya. Jadi mereka tuh anggap tuh gitu ya. Nah, gitu ya.
Wa kana Rasulullah sallam yusalli subha, dan adalah Rasulullah sallallahu itu salat subuh bi aksari auqatihi, kebanyakan waktu yang Nabi itu salat subuh bitaglisin, yaitu waktu taglis. Taglis itu masih gelap gitu ya. Nah, hatta la ya'riful musalli wajha jalisihi, sehingga orang yang salat itu enggak kenal wajahnya temannya tuh yang di sampingnya karena masih gelap. Ya nggak ada listrik sih dulu, iya jangan bayangin sekarang. Ya, dulu kan kalau masih gelap kan gitu, ya gitu ya, gitu bayang masjid nggak ada lampu nggak apa, lampunya umpama lampu gituan doang kan, iya lampu cadok gitu, ada di pinggiran atuk sono, nama-nama kelihatan gitu, nengok tuh siapa, gitu, ya nggak kenal, gelap gitu, ya itu taglis namanya, gitu ya. Ah, gelap tuh gitu. La ya'rifu tuh ya. Wajha jalisihi. Wa kanatin nisa'u yashadna salatiha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muta'alliqatun bimurutihinna. Dan adalah perempuan-perempuan nih, itu mereka mengikut dia, menyaksikan, artinya mereka sholat tuh ya ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah tuh muta'alliqatun bimurutihinna, mereka tuh saling berpegangan ya, bergantungan bimurutihinna ya, dengan pakaiannya ya, artinya mereka tuh karena gelapnya kan nggak kelihatan ya, mereka jalan tuh pulang ya pegangan dah tangannya gitu ya, pegangan tuh ya, mukenanya apanya bajunya tuh. Summa yanqali bena ila buyutihinna, kemudian mereka kembali ke rumah mereka hina ya yaqdiyan nasolata, sehingga ketika mereka tuh selesai melaksanakan salat, la ya'rifunna ahadun minal ghalsi, ya tidak mengenal tuh seorang pun karena saking gelapnya ya, karena saking masih gelapnya tuh, nah ya jadi mereka pulang ya nggak kenalan siapa tuh orangnya, kelihatan gitu ya, gitu tuh ya Rasulullah tuh melaksanakan sholat subuh tuh ya pada taglis ya apa gelap tuh. Waqailun yaqulu, ada orang yang bilang tola al fajru, katanya minal ghalis ya, artinya tola al fajru, yaitu mereka tuh pulang katanya selesai itu ya setelah terbit fajar. Waqailun yaqulu ya, dan sebagian lagi bilang lam yatlu, yaitu belum terbit matahari ya, masih gelap, belum terbit fajar tuh, artinya belum cahaya belum naik gitu. Wa kana Anasun radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Anas bin Malik radhiyallahu an bilang, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam subha maratan qabla waqtiha bi ghalasin. Rasulullah SAW katanya salat subuh pada suatu kali itu pernah sebelum waktunya, yaitu saking gelapnya ya, masih gelap tuh katanya. Itu karena Anas bin Malik ya, karena kan fajar tuh ada dua, ada fajar kazib, ada fajar sodik gitu ya. Kalau fajar kazib, nah itu memang belum waktunya gitu, tapi kelihatan tuh begitu terbit tuh fajar kazib dari apa tuh, dari ke timur ke barat itu ya, dari maghrib tuh memancar tuh ya sinarnya ya, terang tuh serut gitu ya. Nah habis itu hilang tuh gelap gitu ya gitu. Nah terus nanti ya baru terbit fajar sodik, dari sodik melintang dari utara ke barat, dari utara ke selatan utara gitu melintang ini. Nah itu terus terang dah tuh ya, itu fajar sodik gitu ya gitu. Nah kalau tuh fajar fajar kazib gitu, jadi peramu tuh terang. Itu kan kalau lagi udara aja cerah kan gitu ya, kalau di tempat gelap, kalau kita sekarang nggak bisa bedain udah ya. Kalau dulu tuh masih belum ada listrik mengapa itu biasa tuh ya, kelihatan ada nih fajar kazib nih gitu. Jadi begitu sekitar jam jam 3-an tuh ya, liwat dikit itu lah ya, kayak kadang umpama nanti kalau ya subuhnya jam 4, nah itu jam 3 tuh biasanya 1 jam tuh, nah itu keluar tuh fajar kasih terang tuh saja ya. Begitu tuh keluar terang, wah udah tuh, wah terang banget, ada subuh nih kali gitu kan. Nah nyati belum, begitu itu hilang tuh langsung lep aja. Nah di saat itulah kebanyakan tuh orang pada ngantuk gitu ya, itu tuh ya, itu dari awal tuh dibegadang kuat tuh
ya dari awal dari pagi dan dari kayak gini nih dari sore kadang-kadang terus tuh satu jam 1 jam 2 jam 3 begitu jam 3 lewat dikit itu terang kan udah gitu lep begitu lep nah langsung dah tuh aja ya itu pengaruh gitu ya itu ngantuk tuh ya pules hanya kalau orang-orang jahat tuh kan ngambil di situ gitu ya orang pada apa tuh ya pada ngantuk ya yang ansip juga kan iya ansip saplan tuh kadang gitu kan tidur aja gini ya karena emang tuh pengaruh gitu ya pengaruh apa gituan tuh nah begitu tuh nanti nggak lama tuh sekitar apa setengah jam nah atau 1 jam tuh paling lama keluar tuh fajar itu ya hanya disitulah tuh ya kita disuruh bangun tuh melek di situ nanti ada yang dikatakan tuh ya lamhatun ya gitu ya ya lamhatur rahman yaitu sinar ya gitu atau angin seger ya yang Allah masukkan ke hati orang itu hambanya yang udah melek emang gitu bawaannya di situ tuh ngantuk dah gitu ya dari itu tuh ngantuk kita ya kita bangun pama ya sebelum jam 3 gitu bangun dah kita zikir kita ngapa begitu udah mau 3:30 tuh rasanya kok ngantuk banget itu ya begitu ntar kita pulas dah ya nungguin subuh kayak gitu nah di situ tuh ya ini kita disuruh melek supaya dapat yang lamhatur rahman ya angin seger tuh yang Allah masukin ke dalam ya hati hambanya tuh yang udah melek gitu ya nah orang kalau dimasukin sinar begitu ya itu ya perasaannya tuh udah lega aja gitu enak ya hatinya gitu ya sehat enak gitu ya itu waktu tuh gitu ya yang bagus tuh memang ya saat taglis sangat apa tuh ya hilangnya tuh fajar kazib gitu ya begitu kazib nah begitu ini baru masuk subuh dah ya subuh terang dah tuh ya gitu ya kita lihat tuh kalau mau tempat yang apa tuh terbuka itu kita bisa lihat tuh ya dari apa tuh ya utara timur tuh utara apa selatan ya melintang gitu sono terang tuh langit gitu ya sejuk udara gitu ya nah tuh ya fajar ya sodik gitu ya dari timur ke barat. Iya, jadi terangnya mancar ke sono. Gitu. Nah, kalau dia kan mancar ke sono tuh ngatas gitu. Kalau dia ngacari ke sono gitu ya, karena terbitnya ke sono gitu ya. Oh, gitu ya. Itu tuh kayak wajar gitu ya, kazib gitu. Gitu ya. Nah, ini jagalah ya waktu tuh gitu ya yang saat-saat seperti itu tuh jangan ngantuk apa gitu ya usahain ini dianjurin kita ya mandi fajar itu ya mandi fajar biar seger itu ya menjelang gitu ya begitu musim panas kayak musim dingin kalau musim panas emang enak gitu ya musim hujan dingin ya gitu biarin itu dapat menghilangkan ya macam-macam penyakit itu ya hilangin macam-macam penyakit itu ya di dalam kitab Al-Fawaid itu ya ada di sana dia jelaskan tuh berapa macam tuh ya bisa menghilangkan ya gitu ya Allah kasih kekuatan kita tuh itu ya kalau kita ya mandi fajar tuh ya itu mandi fajar tuh ada satu ya mandi yang bagus gitu ya gitu ini ada seorang apa di dalam kitab Tazkiratul Mustafa kalau nggak salah itu ada seorang apa ya seorang wali min auliya ilah Habib apa namanya tuh nah gitu ya nah itu dia ya jadi wiridan dia tuh menjadi nggak pernah gitu ya Allah kasih tuh sampai di umur 2-nya tuh nggak dapat ya penyakit mandi terus itu mau dalam keadaan dingin kayak apa lagi enak nggak enak mandi aja gitu ya itulah ya Allah kasih jadi kuat dia sama ya hidupnya gitu katanya tuh ada di dalam kitab Tazkiratul Mustafa itu ya bilang tuh ya mandi fajar bagus ya gitu ya. Hanya dalam saat lagi kita ngantuk begitu mandiin jadi segar keluar. Ya ntar selesai kita mandi kan subuh. Ya segar jadinya. Gitu ya. Itu Iqbal tidur. Ngantuk Bal ya. Iya. Itu ngopi Bang. Gitu. Ya ada yang nah, itu ya gitu tuh wakana ya, gitu wakana Anas radhiyallahu an yaqulu lam yatlu wakana Anas radhiyallahu an yaqulu kana ya sallallahu Nabi sallam subha maratan qabla waqtiha bi galasin ya, karena apa gelapnya. Wa qala qad hawwalallahu ta'ala lanal
waktu gitu ya. Ya Rasulullah bilang tuh sungguhnya Allah robah ya buat kami ini ada waktunya. Ya, itulah ya. Jadi Rasulullah tuh bilang Anas. Jadi katanya tuh Rasulullah sembahyang subuh belum waktunya, belum waktu subuh. Rasulullah sembahyang ya karena saking gelapnya. Tapi Rasulullah bilang Allah telah robah bagi kita ini waktu, bagi kami kita waktu. Ya soalnya kan waktu kan gitu kayak besok nih. Ya di bulan apa ya di bulan Oktober nih, Oktober November itu kan ya subuhnya jam 4 sini. Ya, subuh jam 4. Ya, malam enggak? Nah itu biasanya kita kan di sini tuh. Kemarin. Ya, kemarin jam 5 kurang seperempat. Ya, nah sekarang udah setengah 5 kurang. Ya, setengah 5 kurang 5 menit. Ya, sekarang tuh subuh ya jam 4.25 besok naik sini. Ya, sampai jam 4. Kan malam banget. Itu biasanya sembahyang setengah 5. Itu, wah belum subuh. Ya, baru jam 3. Ya, hampir lagi macam kayak di daerah Jawa kan. Ya, Jawa tuh kan kita 24 menit bedanya Jakarta dengan Surabaya. Nah kalau kita jam 4 sini nanti berapa tuh? Ya, sini baru setengah 4 kan? Itu. Ya, setengah 4 udah subuh ya. Dia itu ya. Nah, itu kan malam banget. Itu ya. Itulah ya, besok tuh bulan apa? Oktober November. Nah, itu subuhnya jam 4-an tuh. Itu ya. Ya. Nah, ya lagi banyakan siang gitu ya. Nah, ya. Tuh jadi kata Rasulullah Allah qad hawwalallah taala lanal waqta tuh. Allah lagi robah waktu buat kita itu ya. Nah, ya. Jadi perubahan waktu tuh dikasih gitu ya. Nah, bukannya sebelum waktunya karena robah. Nah, kalau dulu kan belum ada jadwal. Nah, iya, kalau sekarang ada jadwal kan. Itu tahu tuh waktunya subuh jam sekian, isya jam ini kan gitu. Nah kalau dulu kan gitu ya. Nah belum ada listrik lagi gelap kan gitu. Wah gini hari udah sembahyang subuh kan gitu kan. Ya kan saya gitu. Ya. Nah ya nanti maghrib jugaan kan. Ya gitu asar besok nih ya di sini. Ya asar ntar besok terakhir tuh di tengah-tengah bulan Oktober ini ya jam 3 kurang seperempat. Ya, jam 4.44 ya. Itu. Ya, baru belum jam setengah jam 3. Ya, udah sembahyang asar. Sini. Ya, asar tuh. Ya. Jam berapa? Ya, baru belum jam 3 udah sembahyang asar. Ya, selesai sembahyang asar jam 3. Oh, masih lama banget ke maghrib. Maghrib sini. Ya, jam tuh ya gitu ya siang banget itu ya. Nah itulah ya perubahan Allah kan tukar gitu berubah ya hasil gitu jalan gitu. Nah itu ya wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza jama'a baina sholataini wa hadaral asya'u bainahuma ta'assa summa sholat saniyah. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menjamak antara dua salat, antara salat maghrib dan isya itu ya Nabi menjamak wa hadaral asa'u kemudian hadir tuh makan malam asa ya bainahuma antara kedua salat itu ya ta'assa maka Nabi ya makan malam dulu summa sholat saniyah kemudian baru sholat yang kedua ya. Jadi tadi kalau dia Nabi itu mau menjamak sholat ya gitu habis sholat maghrib nih kan mau sholat isya. Nah habis maghrib udah makanan udah disediain nih. Nah jadi Nabi tunda dah tuh sholat isyanya makan dulu gitu ya. Nah gitu ya. Jadi makan dulu kan yang negara idza hadaral asa wal isya qadimil asa. Ya apabila datang waktu isya dan waktu makan, nah ya duluin makan itu jangan sembahyang dulu gitu ya kita sembahyang gitu ntar mau makan ya kehabisan dah ya nah baru salat tuh walamma ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ilal Yaman nih ya tatkala Rasulullah SAW mengutus si Mu'adz ya ke kota Yaman. Qala lahu Rasulullah bilang kepada Mu'adz, ya Mu'adz, idza kana fisita'i apabila musim dingin, faqal lisil fajra, maka malemin ya fajar tuh salat subuh biar
maleman gitu ya. Wa atallal qiraata ya, kamu panjangin bacaannya, artinya surahnya, baca surahnya yang panjangan ya. Qadarama yuti kunnasu wala tumilluhum, yaitu panjanginnya seapa, sekedar orang itu mampu dan jangan membuat mereka jadi jemu ya, jadi capek gitu ya, gitu. Jadi panjangin tuh ya, jangan bayang subuh bacain atoin subuh bayangin tangan matanya aja masih kesip-kesip udah selesai gitu. Nah panjangin dah ya, baca wal fajri kan panjang tuh kan gitu ya. Kalau bisa atasan lagi apa tuh surah-surah yang panjang kan. Kalau bagusnya kalau sholat subuh kan itu ya, sholat tiwalul mufassal ya gitu, surat yang panjang ya, yang mufassal yang berbatas-batas itu, artinya ya panjang tapi ya terbatas ya, kayak apa ya, kayak macam tabarok kan gitu kan. Nah itu ya, atau atas lagi sono ya, surat-surat itu tuh ya, ya mufassal tuh gitu ya. Nah gitu tuh ya, kata Nabi tuh kalau lagi musim dingin ya, bayang subuhnya gelapan dikit tapi bacaannya biar panjang, sekedar orang itu mampu, jangan sampai orang itu jemu gitu ya. Karena si Mu'adz pernah juga sembahyang tuh sholatnya kepanjangan, nah jadi pada ngeluh gitu ya, gitu. Yang sehingga Rasulullah panggil tuh ya Mu'adz fatanun anta ya Mu'adz ya, kamu bikin fitnah ya, bikin resah orang. Kenapa ya, panjang ya gitu, udah remeng-remeng tuh belum selesai sembahyang subuh ya, yang mau ke pasar, yang mau nyiram, yang mau metik buahan kan jadi repot tuh, pada ngeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah saya jadi nggak bisa ke pasar. Ngapa emang? Mu'adz bayangnya panjang banget ya gitu, baca surah Kahfi gitu ya. Nah, ya panjang kan. Nah, Nabi umilin jangan ya, kedar kemampuan orang aja dah gitu ya. Wala tumilluhum gitu ya, jangan buat di mereka jemu tuh. Wa idza kana safaru, apabila kamu tuh ya dalam musafir, nah pas piril bil fajri, maka isparkan tuh fajar, artinya sholat subuhnya tuh biar udah terang gitu ya. Kalau taglis tadi lawan dari taglis tuh ispar, taglis nggak kelihatan kan gitu. Kalau ispar dah kelihatan dah ya, udah remeng-remeng ya, kalau bahasa kita udah remeng-remeng dah gitu ya. Nah sudah ya. Fa innal laila qasirun ya, karena malam itu, kalau malam ya, kalau musim itu tuh ya, yang panas tuh ya, malamnya tuh pendek. Wan nasu yanamuna ya, orang-orang lagi pada tidur. Fa'amhiluhum ya, maka lambatin ya buat mereka, hatta yudriku, sehingga mereka bisa dapetin tuh ya gitu ya. Karena malamnya pendek ya kan gitu ya, kayak besok kan bulan apa tuh ya, di Oktober tuh ya kan subuhnya jam 4 kan udah siang ya, udah mesti bangun ya gitu kan. Nah ya isya ya jam 7 kan gitu ya, ini dikit kan. Nah gitu ya, hanya kalau malamnya dikit, nah ya, nah subuhnya tuh biar ya siangan gitu. Nah kalau musim hujan ya biasanya tuh ya malamnya banyakan, siangnya dikitan gitu ya. Nah gitu ya. Nah, orang-orang tuh pada tidur, fa'amhilhum ya gitu ya, lambatin buat mereka hatta yudriku, sehingga mereka bisa dapetin tuh berjamaah. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an ya, yatafaqqadu man ghaba an huduril jamaati. Sayyidina Umar itu selalu tafakud tuh ada ciliatin tuh, ini mereksa. Kalau kita mereksa dah, jadi mana tuh mereksa tuh tafakud, dicari siapa nih yang enggak bayang subuh gitu ya. Tuh dilihatin di mereksa tuh Sayyidina Umar ya. Yang tafakudu man ghaba, orang yang gaib, an huduril jamaati, untuk hadir berjamaah. Fasa ala yauman an Abi Khasmah ya, Khaisamah ya, maka pada suatu hari Sayyidina Umar tanya kepada Abu Khaisamah,
Faqalat imra'atuhu, maka bilang ya istrinya nih Iwi Abi Husaimah ya Khaisamah, innahu ta'abul lailati min tulil qiyam. Ya, si Abi Khaisamah ini itu dia capek malam kata bininya. Kenapa? Min tulil qiyami, karena dia bergadang malam tuh sembahyang lama gitu. Jadi dia nggak hadir sholat jamaah gitu. Nah, Sayyidina Umar lihat kok nggak ada nih, dicari-cari siapa nih yang nggak hadir gitu ya. Nah, ditanyain tuh. Nah, ada waktu itu Abi Khaisamah tuh. Nah, ditanyain kenapa nggak sholat berjamaah. Nah, kata istrinya dia capek karena semalaman tuh dia ya ibadat tuh gitu. Tulul qiyam tuh sama. Maka salah an yukhrija, maka dia males untuk keluar tuh ya ke masjid untuk sholat. Pas sholat subha, maka dia sholat subuh tuh ya di sendiri tuh. Summa rokoda, kemudian dia tidur habis bayang subuh dia tidur ya karena malamnya dia begadang tuh sholat. Faqala Umaru, maka berkata Sayyidina Umar, wallahi lau sahidaha lakana ahabba ilayya min qiyami lailatihi. Ya, kata Sayyidina Umar, demi Allah kalau dia itu bisa hadir tuh ya sholat subuh berjamaah, itu adalah ahabba ilayya, saya lebih suka katanya min qiyami lailatihi, dari bangun malamnya dia. Ya, karena nilai orang sholat subuh itu berjamaah kan sama juga dapat pahala sembahyang semalaman suntuk gitu, dapat pahala tuh. Nah, kalau sholat isya berjamaah dapat separuh gitu ya. Itu ya. Nah, Sayyidina Umar tuh ya bilangin coba dia bisa ya ya sholat berjamaah gitu tuh ya. Nah, tuh ya. Parun, cabang lagi masalah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukrahun naumu qoblal isya'i wal hadisa ya ba'daha illa fi maslahatin. Ini cabang masalah gitu ya. Nah, wa kana Rasulullah sallam, dan adalah Rasulullah sallam memakruhkan tidur ya sebelum salat isya. Ya, kalau kita tidur sebelum salat isya itu makruh ya, Rasulullah nggak kasih ya. Dalam hadis itu nanti ya Nabi bilang ya, man nama qoblal isya'i fala anamallahu ainahu gitu. Siapa orang yang tidur sebelum bayang isya itu Allah bikin nanti matanya nggak bisa tidur ya sampai sepanjang malam gitu ya, jadi kering gitu ya. Nah kecuali kalau yang capek banget dah ya, siang dia nggak buru nggak tidur ngapa capek, nah ditidur itu lain dah, ada ruksa. Sama juga tadi itu habis bayang subuh ditidur ya karena malam begadang, habis bayang subuh ditidur nggak makruh nggak kayak begitu ya. Kenapa? Malam dia nggak tidur. Nah kalau kita kan udah malam tidur habis bayang subuh tidur lagi gitu ya. Gitu ya, nah, jangan gitu tuh yang Nabi nggak kasih ya. As-subha yusibul barokah, udah nggak bangun malam tidur siang subuh itu. Nah kalau di begadang bayang nggak apa-apa gitu ya. Nah tuh ya, jadi Rasulullah makruhin tuh nggak boleh tidur sebelum sembahyang isya. Dan juga wal hadisa ba'daha, dan Nabi makruhkan ngobrol yaitu sesudah sholat isya. Samroh namanya ya, samroh tuh artinya ngobrol udah bayang isya gitu ya. Kalau kita kan sembari nungguin apa ya, ngantuk dah gitu ya. Kalau orang dulu tuh masih ada rumahnya, masih ada langkannya ya, itu ya tuh biasanya pada kumpul situ ya, bari ngopi ngerti gitu ya, kacang goreng ya, singkong rebus itu jam 10 jam 12 kotanan tuh kalau yang kuat ngobrol aja gitu dulu ya, karena ruangannya tuh masih luas, masih gede ya, di depan gitu di langkan. Kalau orang kan kagak, cuman ngobrolnya menih nih. Iya dah sekarang ya, orangnya gak berhadapan
ya, itu ya. Nah, ngobrol aja dah tuh kan dia, ngobrol aja dia berdua kan gitu ya. Nah, itu juga sama gitu ya. Hanya Rasulullah nggak kasih gitu ya, jangan ya gitu ya, jangan samroh tuh gitu. Ya, karena apa kalau kita tuh samroh begitu, ntar kalau kita tidur bisa subuhnya kesiangan. Gitu ya, subuhnya kesiangan. Gitu ya. Ya, jangan sampai ya kelewatan subuh gitu. Hanya kalau kita terjadi seperti itu tuh habis yang isya ngobrol tuh banyak apa gitu-gitu ya, hapus tuh ya dengan apa? Ya, sebelum kita tidur sholatlah 2 rakaat. Itu ya, sholat duduk ya, sholat apa kita duduk, nah baru kita tidur ya, insya Allah tuh ya jadi nggak kesiangan ya. Habis gitu habis itu lagi malam kita habis ngayap jalan sono yang mulu biar kata bis maulid juga ya gitu lagi bis maulid bis makan kenyang tidur ya itu nggak bangun dah itu ya kata bis maulid tuh ya pulang jam 12 ya gitu ya. Hanya hapus tuh dengan apa ya, kita sholat dah 2 rakaat ya, tidur lah ya, insya Allah nggak kesiangan itu ya. Itu ya buat inanya tuh ya, penawarnya ya. Kalau kita ngobrol kita ngapa nonton TV kayak apa, kalau nggak nonton TV HP dah sekarang ya gitu-gitu ya. Hanya kalau mau tidur ya uduk dulu dah sholat 2 rakaat itu ya buat ngapusin ya gitu. Nah itu ya. Nah itu ya gitu, illa fi maslahatin, kecuali kalau di ngobrolnya ada kemaslahatan ya, masalah ilmu, masalah bisnis itu yang ada, nah itu boleh ya, nggak dimakruhkan. Ini kan biasanya ngobrolnya yang begitu yang nggak ada ya, nggak ada juntrungannya. Iya, gerahul aja dah ngobrol gitu ya. Ya ring itu dulu ya, gitu ya. Banyak dulu ya, orang tua kita kan dulu pernah gitu ya, masih di rumah tuh sono sini gitu ada halaman, ada gitu kotanan tuh ya, abahnya apa nih ya, Haji Rahmat tuh, Haji Idris dengan cuma hari pada kotanan, ntar pulang dari masjid tuh bayang isya datang ke rumah dah gitu ya, duduk aja ngobrol, ntar gala Bang Nasek tuh abahnya Rohim ya, ada gitu dah, terlihat lagi tuh kotanan di rumah gitu aja dulu tuh, kita masih gitu tuh dan ya ngobrol tuh ya, ngobrol aja. Tahu jam berapa nih kotanan di bulan pada hilang gitu, terus ya alanda ada gitu. Tapi soalnya habis bayang isya di langga apa di masjid kan habis bayang isya tuh, nah di mampir lah situ ada gitu ya, ngobrol aja tuh ya, itu aja sering gitu ya. Nah tuh ya, nah ya, jila bimaslahin. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu an, wa ma nama Rasulullah sallallahu qablaha qat gitu. Tidaklah pernah Rasulullah sallallahu tidur sama sekali itu sebelum sholat Isya. Jadi Rasulullah enggak pernah tidur sebelum sholat Isya katanya. Kata Siti Aisyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu bersabda, la sammara ba'dal isya'i illa limusallin au musafirin. Ya, kata Rasulullah ya, tidaklah boleh samrah ngobrol tuh sesudah isya kecuali limusallin ya, buat orang yang nungguin sholat tadi itu kan, buat sholat, au musafirin atau musafir ya, kita lagi musafir tuh ya. Kalau musafir kan habis bayar apa, kalau isyanya dia kan ditakdimin. Iya ya, takdim tuh isya. Nah ngapain dah tuh ya, nah itu dibolehin ya buat orang musafir gitu ya. Nah atau orang yang mau sholat tuh nungguin waktu gitu ya, itu ya dibolehin. Wa kana Rasulullah sallam ya yaqulu man qarada baita sikri ya ba'dal isya'i lam tuqbal lahu salatun tilkal lailati hatta yusbiha. Siapa orang, kata Rasulullah nih, siapa orang yang ya membuat tuh ya satu bait syair atau melakukan tuh qoroda ya, mengambil ya bait syair ba'dal isya'i, sesudah salat isya gitu, lam tuqbal lahu sholatu tilkal laila hatta yusbiha, tidak diterima sholatnya ya sampai ya subuh lu katanya ya.
Jadi kalau kita tuh habis sembahyang Isya, kita nyanyi-nyanyi dah. Gitu ya. Allah nggak terima sholatnya gitu ya sampai subuh ya. Nah gitu ya. Ini larangan ya, kemakruhan. Ya, ini apa untuk tasdid baik jangan sampai gitu. Wa kana Rasulullah sallam kasiron ma yusmiru inda Abi Bakrin Siddiq ya radhiyallahu an al-lailata kamilatan fil amri min umuril muslimin. Dan adalah Rasulullah sallam itu sering samrah tuh ya, Rasulullah tuh sering ngobrol sama Abu Bakar Siddiq. Ya, Rasulullah tuh sering ngobrol sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an al-laila kamilah. Itu bisa semalaman penuh. Ya, Rasulullah ngobrol sama Abu Bakar Siddiq. Tapi buat urusan apa nih? Fil umuri min umuril muslimin. Yaitu dari urusan orang muslim gitu. Nabi musyawarah, ajak ngobrol tuh Abu Bakar gitu. Gimana nih? Ya urusan ya kaum muslimin apa semua. Nah itu ya tuh Rasulullah tuh ajak ngobrol Abu Bakar ya, karena Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat sama Rasulullah kan, yang paling dipercaya ya, duitnya juga banyak kan gitu ya. Nah, ya kalau dia tuh ngeluarin duit Abu Bakar nggak kayak tanggung-tanggung gitu ya. Jadi berapa tuh Rasulullah butuhin buat kepentingan tuh ya agama gitu, Abu Bakar tuh udah keluarin aja, nggak kayak mikir-mikir ya. Kenapa? Dia pikirnya tuh udah lillahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya juga gitu ya, nggak pakai paruh atau siapa gitu kan ya. Nah, ada semua berapa tuh butuhnya gitu ya. Itulah ya Rasulullah tuh ya selalu dekat sama Abu Bakar tuh, selalu ngobrol ngapa gitu ya kalau ada urusan nih agama nah gitu ya. Nah habis itu ya wallahu alam situ itu masalah ya waktu tuh gitu ya salat Isya tuh. Paslon fil qada'i wal ada. Ini pasal ya menjelaskan tentang qada dan adaan. Ya, salat adaan qadaan. Gitu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'muru ahadan iza kharajal waktu wa huwa fi sholati ayyaqta'aha bal kana ya'muruhu bi itmamiha wa yaqulu man adraka rak'atan minas sholati faqad adrakaha kullaha gitu. Rasulullah SAW tidak merentahkan, tidak nyuruhin seseorang apabila keluar waktu sholat tuh dia dalam sholat. Ya kita dalam sholat nih, umpama zuhur, begitu kita baru dapat 1 rakaat azan asar, itu Rasulullah nggak suruh berhenti tuh. Ya gitu ya. Nah gitu ya. Tanda tuh ayak to'aha untuk putusin. Rasulullah nggak suruh putusin. Bal kana ya'muruhu bi itmamiha. Bahkan Rasulullah suruh sempurnain. Gitu ya. Terusin. Ya jangan berhenti. Baru dapat 1 rakaat orang azan tuh asar. Berhenti. Jangan terusin. Gitu ya. Wa yaqulu Nabi bilang man adraka raka'atan minas shalah, siapa yang dapetin tuh 1 rakaat dari salat itu pada waktunya ya minas shalah faqad adrakaha kullaha, sungguhnya dia dapetin keseluruhannya. Artinya kalau kita nih bayang umpama zuhur kan 4 rakaat, baru 1 rakaat sembahyang naik rakaat kedua azan tuh asar, itu ya berarti kita masuknya sholat adaan gitu ya. Jadi jangan diberhentiin, jangan putusin, terus aja gitu, berarti itu nilainya adaan karena dapat 1 rakaat. Nah kecuali kalau nggak dapat 1 rakaat itu baru takbir Allahu Akbar, baru baca Fatihah, nah ya azan tuh, nah terusin nggak apa-apa, terusin aja tapi nilainya qada gitu ya, karena nggak dapat 1 rakaat gitu ya. Nah itu ya gitu. Nah wapi riwayatin, dalam satu riwayat man adraka raka'atan minas subhi, siapa yang dapetin 1 rakaat dari sholat subuh qabla an tatlu as-samsu, sebelum terbit matahari, faqad adraka subha, sungguhnya dia telah dapetin sholat subuh ya, berarti enggak qada, adaan nilainya. Oh ya kita
Wapi riwayatin dalam riwayat man adraka rakaatan minas subhi qabla an tatlu as-samsu faqad adraka subha. Siapa orang yang dapetin satu rakaat dari sholat subuh sebelum terbit matahari, dia itu dapetin sholat subuh. Waman adraka rakaatan minal asri, siapa yang dapetin satu rakaat dari sholat asar qabla an tagruba samsu, sebelum terbenam matahari, faqad adrakal asra, sungguhnya dia dapetin sholat asar, ya, berarti tetap adaan. Wapi riwayatin dalam riwayat sajadatan badala rok'ah, ya, yaitu dalam riwayat sajadah satu, ya, sujud gitu, ya, itu ganti dari rokaat itu riwayat. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilang, iza khasaita minas subhi pawatan pabadir birraqatil ula, ya, asyamsu, ya, gitu, pabadir, ya, birraqatil ula asyamsa fa in sabaqat biha samsu fala tuajil bil akhirati, ya, antakmilaha, gitu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, iza qasita minasubi, apabila kamu khawatir takut dari sholat subuh itu pawatan, keluputan, ketinggalan, ya, gitu, pabadir biraqatil ula, ya, gitu, ya, gitu, ya, birula, maka buru-burulah, ya, artinya segeralah dengan rakaat pertama tuh, ya, atau juga pabadara biraqatil ula asamsu, gitu, ya. Nah, kata Abu Hurairah nih, apabila kamu takut nih, ya, dari sholat subuh tuh ketinggalan, maka matahari tuh keburu naik pada rakaat pertama, gitu, ya, pabadara samsu tuh, ya, maka matahari udah naik tuh, ya, terang, gitu, ya, pada rakaat pertama. Pain, ya, nah, pain sabaqat biha samsu, kalau matahari lebih dulu tuh, ya, gitu, ya, naik tuh, kita belum selesai, gitu, ya, biha dengan rakaat tadi, fala tuajil bil akhirati, jangan kamu buru-buru untuk rakaat yang terakhirnya nih, ya, antuk milaha, hendaklah kamu sempurnainnya, ya. Jadi kalau kamu khawatir nih, kata Abu Hurairah, ya, keburu nanti matahari terbit, ya, pada rakaat pertama, nah, ya, kerjain gitu. Nah, nyatanya tuh matahari belum itu, ya, kita belum dapat satu rakaat nih, ya, matahari dah terbit tuh, udah naik. Nah, terusin, jangan, ya, nah, jangan dia diterusin, ya, jali walatu ajil bil akhirati, jangan kamu buru-buru dengan rakaat yang, ya, berikutnya, rakaat kedua nih, gitu, ya, antakmilaha, untuk menyempurnakannya. Jadi rakaat yang kedua tuh jangan buru-buru selesaiin, gitu, ya, artinya jadi sampai, ya, kita nggak, ya, memenuhi rukun dan ininya tuh, ya, sempurnaannya, jangan, tetap gitu. Wasaya tibi babi sholati bisifati sholat, nanti akan datang penjelasannya dalam bab sifatnya sholat nih. Anna Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, tawala yauman fi sholati subhi, ya, Umar bin Khattab ini memperpanjang pada satu hari sholat subuh, ya, surahnya dibaca panjang, ya, gitu kan, hatta kadati samsu antatlu'a, sehingga hampir-hampir aja matahari mau keluar, udah mau terbit, ya. Kalau kita sih kita tinggal udah, ya. Dia sembahyangnya dari awal ini si Umar, cuman surahnya baca panjang, gitu, ya, gitu, ya, bacanya. Kok kita sih kita tinggal, gitu. Dah, gua temu parokoh aja, gitu, biar disembahyang sendiri, gitu. Agak, ya, itu, ya. Hanya Rasulullah pernah sembahyang, ya, pakai 4 surah kan, itu, ya, surah kan Rasulullah tuh sembahyang subuh 4 surah, baca Alif Lam, Baqarah, Ali Imran, rakaat pertama, rakaat keduanya, ya, An-Nisa, ya, sama Al-Maidah, kan 4 surah, itu 7 juz itu, iya, ya, sembahyang subuh. Itu, kok kita sih keburu lohor, itu, ya, keburu kita tinggal pulang, itu, ya. Nah, terusin nggak apa-apa, tadi kalau kita sembahyang tuh suratnya panjang, kita baca dari awal waktu, gitu, sampai akhir waktu, ya, belum selesai, nggak apa-apa, boleh, ya. Yang nggak boleh kan kita menunda waktu, ya, di akhir
waktu itu yang nggak boleh. Kalau dari awal sih nggak apa-apa, ya nggak jadi termasuk makruh enggak. Meskipun nanti dapat 1 rakaat atau 2 rakaat tuh, ya dalam waktu yang 2 rakaat di luar waktu umpama gitu kan, ya kita sembahyang umpama zuhur dah, ya gitu baca tuh surat yang panjang 2 rakaat tuh, ya itu pada waktunya yang 2 rakaat lagi, ya kan nggak kayak surah, gitu kan. Nah itu pada luar waktu udah masuk waktu asar, nggak apa-apa, karena mulainya dari awal waktu, dan yang nggak boleh kan mulainya dari apa? Dekat waktu tadi akhir waktu tuh, udah waktu. Ya, karohah gitu ya, gitu ya. Pertama kan saat namanya kita ngisi waktu. Iya. Yang kedua kita nungguin waktu. Gitu ya. Tuh ya. Enggak apa-apa soal itu ya. Tuh Sayyidina Umar tuh memperpanjang pada suatu hari sholat subuh hatta kadati samsu antatlu'a sampai hampir-hampir matahari terbit. Faqala lahun nasu, maka orang bilang ya, kadati samsu antatlu'a, ya matahari dekat terbit. Ya masih sembahyang aja lu gitu ya. Qala gitu ya. Maka kata Sayyidina Umar, lau tola'at lam tajidna ghafilin. Kata Sayyidina Umar nih, kalau sekiranya matahari itu terbit, kita enggak termasuk orang yang lalai ya, karena kita ada dalam sholat gitu ya. Wa kadzalika waqa'a li Abi Bakrin radhiyallahu anhu, begitu juga pernah terjadi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yaqulu mislama qala Umar, yaitu seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu gitu ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar tuh pernah sholat panjang juga gitu ya. Nah, wa kana Huzaifah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Huzaifah radhiyallahu an bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar Rasulullah SAW bilang, kaifa antum idza kanat alaikum umara'u yu'akhiruna sholata an waqtiha. Ya, kata Rasulullah bilang nih, kata riwayat Huzaifah, bagaimana kamu nih apabila pemimpin kamu itu mentakhirkan sholat sampai waktunya. Gitu, artinya tuh pemimpin kita tuh ya mentakhirkan sholat dari waktunya. Kulna, kata Huzaifah, pama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami nih kalau terjadi itu ya, kita punya pimpinan gitu ya, gitu ya, pemerintahan nih ya, sholatnya tuh selalu di akhir waktu, bukannya sholat dari awal waktu sampai akhir, bukan, selalu mentakhirkan sholat. Nah, apa yang kamu perbuat? Ya, kata si Huzaifah nih. Nah, kemudian Huzaifah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya pama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami nih kalau sekiranya nanti pimpinan kami begitu gitu ya. Qala, jawab Rasulullah, in si'tum shallu sholata wa liwaqtiha wa in adraktumuha ya ma'akum fasallu fa innaha lakum nafilatan gitu ya. Nah, kata Rasulullah, kalau begitu tuh, kalau pimpinan kita tuh selalu sholatnya mentakhirkan waktu. Nah ya, Huzaifah bilang, apa yang kami kerjakan ya Rasulullah? Qala, jawab Rasulullah, in si'tum shallu sholata liwaqtiha, kalau kamu mau sholatlah pada waktunya gitu ya, artinya di awal waktu tuh. Nah, fa'in adraktumuha, kalau kamu dapetin tuh si pemerintah tadi tuh ya masih sholat tuh ya gitu ya, gitu adraktumuha ya gitu ma'akum ya nah, ya waktu ya wa in adraktumuha, kalau kamu dapetin mereka itu sholat ya gitu ya. Nah ya, adrukat sholat tuh ma'akum ya bersama mereka, fasallu, maka sholatlah kamu bersama mereka, fa innaha lakum nafilatan, maka sungguhnya buat kamu tuh, fa inna lakum nafilatun, maka sungguhnya buat kamu tuh sholat itu nilainya sunat ya. Jadi kalau umpama nih pemerintah ya, kita punya pimpinan, sholatnya terus di akhir. Nah ya, kalau kita sampai kata kalau mau sholat aja kita di awal. Nah ntar kalau kita emang dapetin dia masih sholat, kita ikut aja gitu ya. Nah ikut, nah itu nilainya buat kita sunat, dapat pahala sunat, sholat sunat gitu ya. Nah ya, wakana Umar ya, doktermu pasalu pasalna nafilatan walam yakul ahadukum inni sholaitu
fala usolli. Jangan kamu bilang ya salah seorang kamu ini sholat itu, saya udah sholat. Fala usolli, maka saya enggak akan sholat. Wa in si'tum, jika kamu mau, fasallu ma'ahum, maka sholatlah bersama mereka. Inilah ya, jadi kalau kita dapetin ya, kita udah sholat umpama di rumah nih ya, udah sholat isya, sholat apa gitu ya, sholat waktu dah. Begitu kita sampai ke masjid ya, baru jamaah baru ya mulain atau dia udah gitu. Nah itu jangan kita nungguin gitu ya, umpama di masjid ada pengajian ada apa, kita udah sembahyang tuh di rumah, jangan ya ikut sembahyang sono, jangan gitu pada wah udah sholat, jangan ya ikut lagi gitu ya, karena Rasulullah tuh pernah ada hadisnya apa ya, kenapa kamu ya nggak sholat ma'ana, itu jawab sahabat tuh bilang kami udah sholat ya Rasulullah. Ya, apabila iza ya ataitumul masjid tuh, apabila kamu datang ke masjid kamu dapetin tuh sholat, hendaklah kamu sholat itu ya. Jadi kita tuh jangan kita nungguin udah sholat nungguin aja, jangan ya, sholatlah ya, kita dapat nilai pahala tuh sunnah, sholat sunat gitu ya. Berdasarkan subuh di sini zikir panjang tuh. Iya. Nah kita nolongin bini sholat subuh jamaah dulu di rumah, langsung ke masjid. Ya, ke masjid boleh. Gitu ya, gitu, atau kita belakangan ntar udah bisa di masjid kita pulang, nah kita sembahyang lagi gitu ya, nah gitu ya, boleh gitu ya, jangan gitu, bagus kan kita menolongin ya orang yang ketinggalan sholat tuh gitu, yang belum sholat ya kita ajak sholat gitu ya, nah gitu ya. Nah, ya in situm fasallu ma'hum. Wa kana Umar radhiyallahu an yaqulu, dan ada Sayyidina Umar radhiyallahu an bilang, man jama'a baina sholataini min ghairi uzrin faqad ata baban minal kabair. Kata Sayyidina Umar, siapa orang yang menghimpun ya dua salat ya min ghairi uzrin, tanpa uzur, faqad ata baban minal kabair, sungguhnya dia mengerjakan dosa besar. Ya, artinya dia mendatangkan suatu pintu dosa besar, artinya kerjain dosa besar. Ya, kalau menjamak sholat kudu ada uzur. Uzur apa? Ya, uzurnya karena musafir, kan gitu ya. Nah, uzur apa? Sakit, kan gitu. Hujan. Nah, itu boleh kita ya menghimpun ya karena hujan nih. Nah, gitu. Ya, gitu. Kalau umpama kita sembahyang apa tuh? Maghrib ya berjamaah di masjid. Gitu, hujan tuh gede. Boleh tuh imam ya habis maghrib bangun aja qomat, ajak sembahyang isya ya, yang penting tuh ya selama kita lagi kerjakan tuh hujan masih terus itu ya, jangan hujan udah berhenti baru kita kerjain, nggak boleh ya gitu. Jadi kita habis sembahyang maghrib nih hujan besar tuh ya, nah ayo bangun aja qomat, ayo sembahyang isya sekarang ya, meskipun tadi di waktu sembahyang maghribnya tuh nggak diniat jamak boleh itu ya, kan gitu waktunya sembahyang maghrib kan kita nggak bilangin pak imam atau nggak dibilangin ntar kita jamak nih, enggak kan gitu, karena apa kita bilangin jamak ntar takut hujan berhenti kan begitu. Nah nyatanya tuh ya begitu kita selesai Jumat selesai maghrib hujan terus tuh kan, oh ya masih gitu namanya qomat terus ya. Nah begitu kita lagi kerjain tuh di tengah-tengah, nah hujan berhenti nggak apa-apa, asal jangan udah berhenti baru kita kerjain, nggak boleh ya, karena udah nggak ada uzur. Nah itu kan uzur mator sebab hujan, boleh menjamak sebab hujan gitu ya, itu ya. Udah habis bayangnya itu kan bayang isya ya udah dah, udah nggak itu lagi, pulang dah udah gitu, enak sih jadinya loh. Gitu. Tapi itu Ustaz, menurut mazhab semuanya sepakat ya. Macam kita Imam Syafi'i. Enggak, yang lain juga. Iya gitu ya. Ya kalau Imam Ahmad bin Hanbal sih mau udah bolehin aja gitu. Kagak ada apa-apa aja boleh kalau Imam Ahmad bin Hanbal. Apalagi kalau kita Imam Syafi'i kan boleh ya gitu ya. Nah, tuh ya, karena sebab uzurnya Sayyidina Umar bilang siapa yang jamak sholat tuh nggak ada uzur, bangunya dia mengerjakan dosa besar. Wa kana radhiyallahu anhu iza kharaja min baitihi li sholati, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila dia keluar dari rumahnya untuk sholat, ya'muru bil iqamati, diperintahkan untuk qomat. Wa yaqulu, dan dibilang la tantaziru bi sholatina la nantaziru,
ya gitu. Wisolatina ahadan. Janganlah kamu tunda ya gitu. Jangan kamu tungguin tunda dengan sholat kita ini seseorang gitu ya. Jadi Sayyidina Umar tuh apabila dikeluar dari rumahnya langsung disuruh ke orang qomat gitu ya. Jadi jangan pakai nungguin udah ya. Kenapa? Udah biasa kalau sahabat tuh belum masuk waktu udah pada siap gitu ya, bukan kayak kita kan nungguin ya komat dulu gitu ya. Nah gitu ya. Wa iza faragha, apabila dia selesai itu yaqulu bilang ma bala aqwamun yatakhallafuna, kenapa nih kaum kok pada ketinggalan ya gitu. Yatakhallafun tuh ketinggalan bayang jamaah. Nah fa yatakhallafu bi takhallufihin akharuna, maka ketinggalanlah mereka dengan ketinggalan yang lainnya. Wallahi laqad hamamtu an arsala ilaihim, sungguhnya saya berkeinginan untuk mengutus kepada mereka fatujafi a'naqihim, maka saya akan pisahin di punya batang lehernya itu ya. Nah, Umar ancam tuh orang yang ketinggalan sembahyang jamaah, kalau nggak mau sembahyang jamaah ya aku pisahin lehernya gitu alihnya tuh gitu ya. Ini ancaman ya, sama jangan Rasulullah tuh kalau orang nggak sembahyang tuh ya jamaah mau dibakar rumahnya itu ya, tapi Rasulullah nggak kerjain, cuman ancaman keras gitu. Nah saya nomor gitu juga ya, lu nggak mau sembahyang jamaah ya ngapa gitu ya, leher lu gue penggal gitu ya takut kan gitu. Nah inilah ya, nah, ya tentang kodok dan ya adaan. Jadi kalau masih waktunya ada tuh kita dapetin 1 rakaat pada waktunya, berarti nilainya adaan. Kalau udah nggak dapat 1 rakaat berarti nilainya kodokan gitu ya. Yang nilai Allah bukan kita terusin aja. Bayang kita baru takbir ya Allahu Akbar, bayan zohor, orang azan asar terusin, jangan berhenti terusin gitu ya. Itu nilainya kodokan karena udah di luar waktu. Nah kalau masih ada waktu 1 rakaat itu berarti masih dapat satu, berarti nilainya masih adaan gitu ya. Itu masalah kodok dan adaan. Aslun fi qadail fawaid wa tartibiha ya. Sini dah ya, nanti tentang kodok yang ketinggalan dan tertib ya untuk ngerjakannya gitu biar teratur gitu. Wallahu a'lam.